Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. The Merciless adalah film yang menceritakan tentang seorang pemuda yang menjadi gangster setelah 3 tahun masuk penjara. Film ini dibintangi Yim Si-won bersama Sol Kyung-gu, disutradarai oleh Byun Sung-hyun yang dirilis pada tahun 2017. Berawal ketika dua orang bernama Song Pil dan Go Byung sedang membicarakan bisnis di pelabuhan. Tiba-tiba seorang berpakaian nelayan datang dan menembak Song Pil hingga tewas. 총으로 죽이거든. 소리 하는 거야. 알아줘. Di sisi lain, terlihat pria kaya bernama Han Jae-ho sedang rebahan di mobil mewahnya. Sedangkan di penjara, pria bernama Jo Hyun-soo baru saja dibebaskan. Saat Hyun-soo keluar, ada banyak mobil yang berbaris. Hyun-soo langsung menghampiri mobil merah yang ternyata Han Jae-ho adalah temannya. Setelah itu, mereka langsung bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, seorang inspektur wanita bernama Seon sedang berada di rumah ketua gangster bernama Go Byung-chul. Seon berada di sana hanya untuk menangkap Byung-chul, namun masih belum ada bukti. Saat ingin pergi, tiba-tiba Jae-ho dan Hyun-soo datang. Seon langsung memperingati mereka semua agar puas bersenang-senang karena nanti akan melakukan penangkapan. Kembali ke 3 tahun sebelumnya, terlihat di penjara pertandingan adu pukul. Tiba-tiba Hyun-soo ikut bertanding. Ia berhasil menang dengan cara curang. Karena musuh menyadari kecurangannya, Hyun-soo dikeroyok. Untungnya ia bisa mengatasi mereka hingga penjaga datang dan Hyun-soo dibawa ke ruang isolasi. Malam harinya, Jae-ho memberitahu Hyun-soo kalau di penjara ini ada 2 golongan yang bisa dipermainkan dan tidak bisa dipermainkan. Dan ia adalah orang yang memberi batasan di penjara tersebut. Esok harinya terlihat musuh yang babak belur memandangi Hyun-soo. Tiba-tiba tahanan seperti pendeta memberitahu kalau mereka sudah melupakan semuanya. Lanjut, Hyun-soo menanyakan tentang Jae-ho kepada pendeta. Ia memberitahu Hyun-soo tentang bisnis rokok milik Jae-ho. Hingga akhirnya Jae-ho menguasai penjara setelah mengalahkan semua musuh. Ia juga selalu bersenang-senang dengan pengikutnya dengan makan bersama. Kembali ke 13 hari setelah Hyun-soo dibebaskan, Ketua Byung-chul mulai berbasa-basi dan memuji keberanian Hyun-soo. Namun, Go Byung merasa panas hingga ia mengeluarkan senjata. Saat Go Byung ingin memukul, Hyun-soo dengan cepat mengambil senjatanya. Saat itu juga, Ketua Byung-chul langsung menamparnya karena telah membuatnya malu. Setelah itu, Go Byung hanya bisa menangis di mobilnya. Kemudian, Jae-ho datang dan menertawakannya. Sedangkan Ketua Byung-chul menanyakan tentang Jae-ho saat di penjara. Hyun-soo mulai menceritakan saat ia belum mengenal dekat Jae-ho. Saat itu ada seorang pria bernama Kim Sung-han yang baru memasuki penjara. Ia sangat dihormati karena ketenarannya. Ketika di lapangan, Jae-ho menghampiri dan mengajaknya untuk berbisnis rokok. Namun, Kim Sung-han menolaknya. Tiba-tiba anak buahnya memberitahu kalau salah satu bawahannya dibawa petugas. Jae-ho langsung mendatangi mereka. Di sini ia mengajak kepala keamanan untuk bicara. Namun ternyata Kim Sung-han menyuapnya lebih banyak sehingga Jae-ho dihajar dan dimasukkan ke ruang isolasi. Kemudian saat semua tahanan sedang bertanding adu pukul, di sini Hyun-soo terus menatap Kim Sung-han. Kembali ke Jae-ho, setelah keluar dari ruang isolasi, seseorang ingin membunuhnya dengan senjata. Untungnya Hyun-soo berhasil menyelamatkannya dengan cepat. Mereka berdua langsung dihadapkan dengan kepala keamanan. Kepala keamanan meminta bukti. Hyun-soo mengatakan apakah ia harus memotret lebih dulu agar bisa memberikan bukti. Saat Jae-ho sendirian, Hyun-soo menghampirinya. Jae-ho langsung paham dan memberikan rokok kepadanya. Jae-ho bertanya kenapa ia melakukannya. Hyun-soo hanya mengatakan kalau ibunya mengajarkan untuk selalu membantu orang. Esok harinya, mereka mengancam kepala keamanan akan membocorkan tentang penyeludupan rokok di penjara. Kepala keamanan tidak berkutik hingga akhirnya ia kembali berpihak. 일주일 동안 연락이 없거나 그만이지 마. Malam harinya, Jae-ho langsung menyiksa Kim dengan minyak panas.
Karena siksaan itu, Kim akhirnya menyerah dan memberitahu kalau sebenarnya ketua Byung Chul yang menyuruhnya membunuh Jae-ho dengan imbalan yang sangat besar. Mendengar semua itu, Jae-ho kembali menyiram kepala Kim dengan air panas. Kembali ke 32 hari setelah Hyun-soo dibebaskan, terlihat Jae-ho, Hyun-soo dan anak buahnya sedang bermain bisbol. Sedangkan ketua Byung Chul mengatakan kepada Go Byung apakah benar jika Kim meninggal karena serangan jantung. Go Byung meyakinkannya karena ia sendiri yang memeriksanya. Di sini Jae-ho sudah mengetahui semuanya atas pengakuan Kim di penjara. Namun ia hanya pura-pura tidak tahu dan masih mengikuti ketua Byung Chul. Tiba-tiba bola baseball terbang memecahkan kaca yang membuat mereka terkejut. Di sini Jae-ho hanya meminta maaf dengan tertawa. Ketua Byung Chul yang kesal mengatakan kalau ia akan menyingkirkan Jae-ho setelah berbisnis dengan gangster Rusia. Berpindah ke 3 tahun 4 bulan sebelumnya, terlihat para petinggi polisi sedang berkumpul membahas ketua gangster Go Byung Chul. Inspektur Seon memberitahu kalau ketua Byung Chul membuka perusahaan hanya sebagai kedok untuk bisnis penyeludupan. Tiba-tiba, ketua ingin menutup kasus tersebut. Sontak saja, perkataan ketua membuat Seon kesal. Di tengah pertengkaran itu, atasannya langsung pergi dari sana. Seon mengejar sambil mengatakan kalau ia mempunyai rencana. Kemudian, Seon memberitahu semua rekannya kalau ini adalah misi 3 tahun dengan 2 orang. Satu menyusup jadi gangster dan satu lagi masuk penjara. Song Pil dan Hyun-soo perebutkan posisi menjadi gangster. Namun, Seon memilih Hyun-soo yang dipenjara. Hyun-soo terlihat tidak menerimanya, namun Seon berjanji akan mencarikan ginjal untuk ibunya. Setelah itu, mereka langsung membahas rencana penangkapan Hyun-soo agar target tidak curiga. Berpindah setelah penangkapan Hyun-soo berhasil, ia memberitahu semua teman penjaranya bagaimana ia bisa ditangkap. 걔네들도 증거가 없으니까 디아그라가 원래 죽은 거 살려내는 거. 자네 소원 하나 딱 들어준다나. 옮겨줘요. Sedangkan Inspektur Seon, ia memberitahu Hyun-soo kalau ginjal ibunya sudah didapatkan. Terlihat Hyun-soo sangat gembira mendengarnya. Lanjut, Hyun-soo kembali bercanda bersama Jae-ho. Ia memberitahu Jae-ho jika sudah bebas ia ingin bergabung dengan gangsternya. Sedangkan Go Byung saat menjenguk Jae-ho, ia memberitahu kalau ketua Byung Chul mengirim Kim untuk membunuhnya. Jae-ho terlihat santai karena ia sudah mengetahuinya dari pengakuan Kim. Go Byung mengatakan ia akan menyiapkan semuanya jika ingin menyingkirkan ketua Byung Chul. Go Byung melakukan itu hanya karena dendam sebab ketua Byung Chul tidak menganggapnya sebagai keluarga, melainkan hanya seorang anak buah. Jae-ho bertanya kepada Go Byung apakah ia sudah menyelidiki Hyun-soo. Go Byung mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Berpindah ke Seon, Min Chul dan yang lainnya, mereka menemukan mayat Sung Pil yang dibekukan karena penyamarannya terbongkar. Setelah itu, Seon meminta semua data dari Sung Pil segera dihapus untuk menghilangkan jejak. Min Chul menyarankan untuk memberitahu Hyun-soo atas kematian Sung Pil. Namun Seon menolaknya. Sedangkan ibu Hyun-soo terlihat sedang berjalan. Tiba-tiba ia ditabrak mobil dan tewas di tempat. Saat mengetahui ibunya meninggal, Hyun-soo langsung stres karena kejadian itu sangat tiba-tiba. Hyun-soo meminta ia dikeluarkan untuk pemakaman ibunya. Namun Seon menolaknya karena rencananya bisa saja terbongkar. Hyun-soo mengancam akan membongkar semuanya. Namun Seon balik mengancamnya akan menghapus semua arsipnya. Malam harinya, Jae-ho menghampiri Hyun-soo di selnya. Hyun-soo langsung mengamuk karena Jae-ho tidak mengerti apa yang sedang dirasakannya. Esok harinya, kepala keamanan memberitahu Hyun-soo kalau ia diizinkan keluar hari ini untuk pemakaman ibunya karena Jae-ho yang memintanya. Setelah selesai di pemakaman ibunya, Hyun-soo kembali ke penjara. Malam harinya, Hyun-soo dan Jae-ho menceritakan tentang orang tua mereka masing-masing. 제일 처음 날 죽이려고 한 게 우리 엄마란 사람이다. 12살 때인가? 엄마란 사람은 계속 내 눈을 Hingga akhirnya Jae-ho mengajak Hyun-soo untuk bergabung dengan gangsternya. Namun di sini Hyun-soo malah mengakui kalau dirinya adalah polisi.
Ia tidak sanggup lagi menyamar karena Jae-ho sudah seperti saudara baginya. Berpindah ke 172 hari setelah Hyun-soo dibebaskan. Terlihat Seon datang ke markas karena anak buahnya memberitahu sinyal dari jam tangan Hyun-soo telah menghilang. Namun, Seon masih mendengar pembicaraan Hyun-soo dengan seorang pria pemasok barang bernama Choi. Anak buahnya memberitahu kalau Choi adalah penjahat profesional yang memasok barang dengan ilegal. Berpindah ke Hyun-soo, setelah selesai menelepon, dia menulis sesuatu di kertas dan menyuruh Choi membacanya. Saat Choi ingin mengambil kertas itu, Hyun-soo langsung menusukkan besi ke telapak tangannya, dan pertarungan pun langsung terjadi. Jae-ho dan semua anak buahnya juga membantu ketika musuh berdatangan. Mereka terus bertarung hingga akhirnya musuh berhasil dikalahkan. Di sini, Hyun-soo memukuli Choi menggunakan jam tangannya hingga sekarat. Esok harinya, ketua Byung-chul, Jae-ho, Go-byung, dan Hyun-soo berkumpul karena berhasil membawa stempel milik Choi. Hyun-soo mengatakan kalau pekerjaannya sangat menyenangkan. Hal itu membuat ketua Byung-chul tertawa dengan gembira. Kemudian, Jae-ho dan Hyun-soo pergi ke markas Tuan Gegard untuk membahas bisnis. Ketika Jae-ho sedang berbicara dengan Gegard, Hyun-soo pergi menemui Min-chul untuk mengambil jam tangan pelacak. Tiba-tiba, Jae-ho muncul. Hyun-soo beralasan kalau Min-chul mengintipnya. Saat di lift, Jae-ho merasa curiga sehingga menggeledahnya. Setelah tidak menemukan apapun, Hyun-soo pura-pura kecewa kepadanya. Jae-ho membawanya ke sebuah tempat kumuh dan menjelaskan kalau ia tidak bisa percaya siapapun. Karena bos yang sudah diikutinya selama 20 tahun juga ingin membunuhnya. Hyun-soo hanya mengatakan kalau ia percaya dengan Jae-ho. Esok harinya, ketua Byung-chul, Jae-ho, dan Go-byung melihat barang baru untuk didistribusikan. Ketua Byung-chul mengatakan kalau Seon pasti akan menyelidiki ini. Jae-ho menjelaskan kalau ia mempunyai cara yang aman. Lanjut, saat mereka makan bersama, Go-byung menanyakan tentang Hyun-soo karena ia sudah memberikan bukti kalau Hyun-soo adalah polisi. Namun, Jae-ho menceritakan saat Hyun-soo memberitahu dirinya sendiri kalau ia adalah polisi. 너랑 나 같은 새끼는 Berpindah ke Hyun-soo saat sedang sendirian, tiba-tiba ada yang menculiknya. 어이, 짭새 새끼. 내가 이미 다 풀었어. 기름 가온나? Saat penutup kepalanya dibuka, ternyata yang menculiknya adalah Seon dan anak buahnya. Hyun-soo sangat marah karena kesetiaannya kembali diuji. Padahal ia sudah rela memasuki penjara selama 3 tahun. Seon bertanya tentang rencana Jae-ho. Hyun-soo memberitahu kalau harinya belum ditetapkan. Pastinya barang yang akan dipasok adalah 50 kg. Hyun-soo kembali bertanya tentang tabrak lari ibunya. Seon hanya mengatakan semuanya masih butuh proses untuk menemukan tersangka. Berpindah ke 1 hari setelah kematian ibu Hyun-soo, ternyata Seon sudah mengetahui kalau yang membunuh ibu Hyun-soo adalah Jae-ho. Namun Seon tidak mau memberitahunya jika Hyun-soo tahu semua rencana mereka akan gagal. Kembali ke Hyun-soo, saat tiba di markas, ia mengajak Jae-ho pergi. Lanjut, mereka bersenang-senang di pinggir pantai hingga pagi hari. Hyun-soo bertanya kepada Jae-ho apakah ia tidak lelah jika terus seperti ini. Jae-ho mengatakan dari sinilah ia bisa hidup. Sedangkan Go-byung yang berada di sana menatap dengan mata yang penuh kesal. Ketika Seon sedang lari pagi melewati lorong, Hyun-soo memberikan berkas berupa peta dan jadwal pertemuan bisnis ketua Byung-chul bersama Gegard. Malam harinya, terlihat ketua Byung-chul berangkat untuk berbisnis. Ketika mereka semua bertemu, ternyata Seon dan semua anak buahnya sudah berada di sana untuk mengepung. Namun, saat mengecek semua barang, ia tidak menemukan barang ilegal melainkan hanya mainan. 열어. 와우. Ternyata ini semua sudah direncanakan dengan membuang barang ke laut dan Hyun-soo bersama anak buahnya bertugas mengambil barang tersebut.
Berpindah ke Jae-ho, ketua Byung-chul dan yang lainnya sangat senang karena kerja Hyun-soo bisa mengelabui polisi. Lanjut, saat Hyun-soo memberitahu semuanya sudah beres, Jae-ho dan Go-byung langsung beraksi membunuh ketua Byung-chul dengan gangster Rusia yang berada di sana. Di sisi lain, Seon hanya terus melihat beberapa foto Hyun-soo bersama Jae-ho karena misinya gagal. Kembali ke Jae-ho yang menembak Hyun-soo di lengannya. Hyun-soo menyuruhnya kembali menembak agar polisi tidak curiga kalau mereka bekerja sama. Setelah itu, Hyun-soo dirawat dengan ditemani Min-chul. Kembali ke Seon, ia meminta Min-chul membawa Hyun-soo ke hadapannya. Setelah bertemu, Seon langsung memperlihatkan video tabrak lari ibunya yang dilakukan oleh Jae-ho. Hyun-soo langsung mencekik Seon, namun Min-chul dan temannya datang. Seon memberitahu, "Apa kau tidak ingin membalas kematian ibumu?" Ketika Jae-ho sedang bersenang-senang, Hyun-soo menghubunginya dan memberitahu kalau mereka dalam bahaya karena ada yang membongkar penyamarannya. Di sini Hyun-soo kembali bekerja sama dengan Seon untuk membalas dendam kematian ibunya. Malam harinya, Go-byung memasuki ruangan Jae-ho berlagak seperti bos. Saat Jae-ho datang, ia langsung menghajar Go-byung hingga tewas. Setelah itu, Jae-ho pergi ke lokasi yang sudah ditentukan untuk menemui Hyun-soo dengan membawa senjata. Ketika bertemu, Jae-ho memberitahu ia melihat mobil aneh di luar. Hyun-soo langsung berdiri menyuruh Jae-ho menggeledahnya. Karena tidak ingin menggeledah, Hyun-soo mengatakan kalau ia sudah tahu jika Jae-ho yang membunuh ibunya. Jae-ho langsung menodongkan senjatanya, namun Hyun-soo memberitahu kalau polisi akan berdatangan. 설마 미안해서 못 쏘는 거야? 좀 있으면 짭새들 올라올 거야. 나랑 같이 나가서 약화. Saat Min-chul dan rekannya yang lain masuk, ternyata Jae-ho sudah bersembunyi. Sialnya, dua anak buah Min-chul tewas saat mencari di mana Jae-ho bersembunyi. Sedangkan Min-chul menghajar Hyun-soo karena ia mengetahui kalau Hyun-soo bekerja sama dengan Jae-ho. Di sini, Min-chul berniat membunuhnya. Untungnya, Jae-ho langsung menembaknya hingga tewas. Setelah itu, Jae-ho menodongkan senjatanya kepada Hyun-soo. Namun, ia tidak menembaknya karena Jae-ho mengingat pertemanan mereka. Ketika Jae-ho berjalan menjauh, tiba-tiba Seon datang menabraknya. Seon bergegas keluar mencari bukti narkobanya. Akan tetapi, Hyun-soo langsung menembak Seon dan juga membunuh Jae-ho di sana. 현수야 잠깐. Hyun-soo melakukan itu karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai kesalahan. Jae-ho membunuh ibunya, sedangkan Seon tidak memberitahu siapa yang membunuh ibunya. Oleh karena itu, Hyun-soo membunuh mereka berdua agar tidak memihak salah satunya. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.